Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Maulan Aziza dengan NPM 211000077. Di sini, saya sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan akan mempresentasikan tentang kronologi kasus Freddy Budiman. Video ini pula dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haswar Wijanarto, SSMH. Sebelum ke kasusnya, di sini saya akan memberi pengertian atau memperkenalkan tentang apa itu kejahatan. Nah, bisa dilihat sendiri di layar bahwa kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan anggota masyarakat lainnya dengan latar belakang dalam diri manusia, seringkali didasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang mengandung hoax, keadaan ekonomi yang lemah, gaya hidup yang hedon, dan lain sebagainya. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana. Salah satu jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sedemikian rupa berkembang dan sangat mengkhawatirkan. Kasus-kasus narkoba di Indonesia melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam profesi dari mahasiswa, pelajar, karyawan swasta, karyawan pemerintah, pengemudi angkutan, para pelaut, pilot pesawat, pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, selebriti, bahkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia berusia antara 10 tahun hingga 59 tahun. Angka ini diprediksikan meningkat menjadi 2,8% atau 5,1 juta pada tahun 2015. Pada 2019, BNN bersama LIPI menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa. Artinya, terdapat 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 sampai 64 tahun yang merupakan pengguna narkoba. Menurut saya, di sini juga kenapa presentasinya terlihat menurun, karena mungkin tingkat pertumbuhan penduduknya yang naik. Nah, selanjutnya, sebelum ke kasus Freddy Budiman sendiri, yang kalian ketahui tentang kasus Freddy Budiman itu kan adalah penyalahgunaan narkoba, di mana Freddy merupakan gembong narkoba. Nah, sebelum ke kasusnya, saya akan memberi pengertian tentang apa itu narkoba. Bisa dilihat di layar bahwa narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba sendiri berasal dari bahasa Yunani, naurkon, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah nabza, di mana nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yakni bahan atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, dan susunan syaraf pusat, disebutkan psikoaktif, dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan siapa sih Freddy Budiman itu. Freddy Budiman yang lahir pada 18 Juli 1977 dan meninggal pada 29 Juli 2016 karena dihukum mati adalah seorang pengedar narkoba yang akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia adalah adik dari Eko Subagio yang juga tertangkap mengedarkan sabu. Freddy Budiman juga menjadi terkenal akibat perlakuan istimewa dengan mendapatkan ruangan untuk berhubungan seksual berdasarkan pengakuan kekasihnya sebelum ia dieksekusi. Ia juga dengan mudah mengembangkan jaringan pengedar dan meracik narkoba sendiri di dalam lapas.
Freddy Budiman pernah ditangkap pada tahun 2009 karena memiliki 500 gram sabu dan divonis 3 tahun 4 bulan penjara atas kasus tersebut. Tahun 2019, tahun 2011, ia kembali berurusan dengan petugas karena memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ekstasi. Di kasus selanjutnya, Freddy menjadi terpidana 18 tahun karena kasus narkoba di Sumatera dan menjalani masa tahanannya di Lapas Cipinang. Namun, penjara malah menjadi tempat nyamannya menjalankan bisnis narkoba. Ia tertangkap mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi dari RRC. Tahun 2014, dia membuat pengakuan mengagetkan kepada Haris Azhar kalau dirinya meminta bantuan polisi, BNN, dan Bea Cukai untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Selisih harga yang sangat besar membuat ia mampu menyuap banyak pihak. Selanjutnya ada kronologi kasus Freddy Budiman, penangkapan Freddy Budiman. Nah, di sini kronologi kasusnya dijelaskan secara terperinci dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Yang pertama itu ada di September 2014, di mana Freddy menyuruh Yanto dan Aries membeli bahan baku dan alat cetak ekstasi dan disimpan di Cikarang. Namun, bahan baku masih kurang lengkap. Selanjutnya ada di bulan Oktober 2014, Freddy menyuruh Yanto terima narkotika berbentuk perangko atau CC4 dari Mr. X yang masih DPO di depan Museum Bank Indonesia. Kemudian barang itu dijual oleh Freddy ke Andre. Pada November 2014, Freddy kembali menyuruh Yanto menerima 1 kg sabu dari Mr. X atau DPO di daerah kota. Kemudian Yanto menyerahkan barang itu ke Bengek, DPO di stasiun kota. Kemudian pada Januari 2015, Freddy lagi-lagi menyuruh Yanto menerima 500 gram sabu dari Mr. X di Kota Tua dan diserahkan ke pria misterius yang masih buron. Di Februari 2015, Freddy membeli 25.000 butir ekstasi kepada warga Belanda, Lausan alias Boncel. Kemudian Freddy menyuruh Ramon untuk mengecek paket berisi 25.000 butir ekstasi dari Belanda itu. Di bulan Maret masih di tahun 2015, Freddy menyuruh Gimo untuk menerima 1,2 kg sabu dari pria misterius warga negara Pakistan di terminal Kampung Rambutan. Barang itu lalu diserahkan kepada Latif di Kayu Besar, Jakarta Barat. Selanjutnya pada 9 Maret 2015, Yanto dan Aries mendapatkan instruksi dari Freddy untuk mengambil paket berisi 25.000 butir ekstasi dari kantor pos Cikarang. Kemudian Freddy memerintahkan Yanto untuk menyerahkan 5.000 butir ekstasi kepada orang suruhan asing di Bekasi dan menyerahkan 1.000 butir ekstasi lainnya kepada Mr. X di Bekasi. Kemudian Freddy menyuruh Gimo mengirim 2 ons sabu ke Palu dan diterima oleh orang suruhan Henny. Ia juga menyuruh Yanto membawa dan menyerahkan 1 kg sabu kepada Mr. X di Surabaya. Namun kualitas sabunya itu nggak bagus, sehingga dikembalikan lagi ke Jakarta. Freddy lalu menyuruh Yanto mengirim 1 ons sabu ke Kalimantan dan 1 ons lainnya ke Palu. Sabu tersisa 8 ons yang kemudian disimpan Gimo di gudang bekas pabrik garmen di Kapuk Kamal. Gudang itu dikuasai Latif, dan Freddy kemudian memberikan instruksi kepada Yanto untuk memindahkan bahan baku dan alat cetak ekstasi yang pengadaannya dilakukan pada November 2014 lalu ke gudang tersebut. Namun Yanto menyuruh Aries, sehingga Aries menyerahkan bahan baku dan alat cetak itu kepada Gimo. 15 Maret 2015, Freddy memesan 50.000 butir ekstasi kepada Lausan yang berupa warga negara Belanda. 5 April 2015, Freddy menyuruh Asun untuk mengecek paket kiriman 50.000 butir ekstasi yang dikirim oleh Lausan. Di 7 April 2015, Freddy menyuruh Yanto dan Aries mengambil paket kiriman 50.000 butir ekstasi dari kantor pos Cikarang. Kemudian Yanto dan Aries tertangkap oleh penyidik yang kemudian menyisir aset jaringan Freddy, salah satunya gudang di Kapuk Kamal. Totalnya ada 11 kaki tangan dari Freddy, yaitu Yanto, Aries, Latif, Gimo, Asun, Henny, Rizky, Hadi, Kimung, Andre, dan Asyong yang berhasil ditangkap oleh penyidik. Namun sang importir, Lausan, yang berupa warga negara Belanda yang berada di negeri kincir angin itu masih berupa buron. Dari penangkapan ini, penyidik menyita
barang bukti berupa 50.000 butir ekstasi asal Belanda, 800 gram sabu asal Pakistan, 122 lembar narkotika berbentuk perangko atau sisi 4 yang diduga berasal dari Belgia. Selain itu, turut disita 20 ponsel, 1 mesin cetak ekstasi, 25 kilogram bahan baku ekstasi, 1 kilogram pewarna, 10 kilogram bahan pelarut, 1 timbangan digital, 1 timbangan analog, dan alat penyaring. Seiring bergulirnya dengan kasus-kasus Freddy Budiman yang memang saat itu lagi rame banget di Indonesia karena itu tuh termasuk salah satu kasus penyalahgunaan terbesar di Indonesia. Seiring berjalannya kasus, berjalannya proses penyidikan, penyelidikan, dan sidang, akhirnya putusan hakim pun keluar, di mana Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Bandar Narkoba yang mengendalikan dari balik penjara Freddy Budiman. Putusan tersebut diketuk pada Senin, bulan September tanggal 8 oleh Majelis Hakim Kasasi. Mereka terdiri atas Hakim Agung dengan nama Artijo Alkosar sebagai ketua, Hakim Agung Sri Murwahyuni sebagai anggota, dan Hakim Agung Surya Jaya sebagai anggota. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis hukuman mati Freddy Budiman karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati karena terbukti ia sebagai pemilik satu kontainer berisi 1,4 juta pil ekstasi yang didatangkan dari Cina. Setelah divonis mati, hakim juga mencabut ketujuh hak Freddy, yaitu berupa hak berkomunikasi dengan gadget dan alat elektronik apapun, hak untuk menjabat di segala jabatan, hak untuk masuk institusi, serta hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, hak untuk menjadi penasihat atau wali, pengawas anak, hak penjagaan anak, dan hak mendapatkan pekerjaan. Tentu dengan semua kronologi dan keputusan hakim, di mana keputusan finalnya itu adalah keputusan mati. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih, apa sih alasan Freddy itu pantas untuk dihukum mati? Di sini saya melampirkan 5 alasan kenapa Freddy Budiman itu pantas untuk dihukum mati. Yang pertama, vonis pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada Freddy telah berkekuatan hukum tetap. Hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan tingkat kasasi. Di mana tingkat kasasi itu kan sudah masuk ke tahap Mahkamah Agung yang berupa badan peradilan tertinggi di Indonesia. Nah, upaya hukum luar biasa juga berupa peninjauan kembali. Itu juga setelah kasasi ya, berarti setelah kasasi dan mediasi, sudah dilakukan peninjauan kembali, tapi MA masih nolak. Artinya kasus itu sangat berat karena melibatkan banyak orang, membahayakan banyak orang, dan mengimpor narkoba yang jelas-jelas bisa mempengaruhi fungsi sosial dari masyarakat gitu. Yang kedua, Freddy merupakan otak penyeludupan 1,4 juta pil ekstasi. 500 gram sabu aja tadi dia sudah dihukum 3 tahun 4 bulan. Ini dia punya 1,4 juta pil ekstasi. Yang ketiga, mengubah penjara jadi pabrik narkoba. Bagi kalian yang belum tahu, Freddy itu kan termasuk pelaku atau pengedar narkoba kambuhan, di mana dia ditangkap pada tahun 2011, 2013, 2015 gitu. Berarti dia telah melakukan hal itu secara berulang-ulang, tapi di dalam penjara pun dia masih melakukan bisnisnya, di mana bisnis narkoba itu tetap dia kendalikan lewat telepon, lewat kaki tangannya, yang berarti itu meskipun di dalam penjara dia itu belum punya efek jerak gitu. Nah, yang keempat ada menjalankan bisnis narkoba dari Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu adalah titik final di mana dia itu akan dijatuhi hukuman mati di situ gitu. Tapi di balik Nusa Kambangan pun dia masih menjalankan bisnis narkoba itu. Terus yang terakhir, alasan yang terakhir, mengimpor 50.000 butir pil ekstasi dari Belanda ke Indonesia. Yang tadi itu dari China, dari Belanda. Berarti pihak-pihak yang dilibatkan itu sangat besar dan sangat banyak, dan artinya
Apa, dan artinya berarti jangkauan yang akan dipengaruhinya juga sangat banyak gitu. Terus yang terakhir ada tanggapan saya terhadap kasus Freddy Budiman. Tanggapan saya terhadap kasus Freddy Budiman ini, yang tadi saya bilang, karena kasus ini merupakan salah satu kasus penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia, saya rasa pantas untuk Freddy Budiman dihukum mati, sebagaimana salah satu alasan yang telah disebutkan di atas, bahwa vonis mati pengadilan terhadap Freddy sudah berkekuatan hukum tetap, yang artinya para hakim pun sudah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang cukup secara menyeluruh tentang seberapa besar bahayanya kasus ini jika pelakunya tidak mendapatkan efek jera. Dengan penghukuman mati terhadap Freddy, mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita nih, masyarakat yang awam, agar tidak pernah atau tidak mau gitu berkecimpung atau menyemplungkan diri ke hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Terus menurut saya juga, pemberian hukuman mati juga merupakan salah satu bentuk keseriusan negara terhadap penanganan kasus narkotika. Tetapi yang sangat disayangkan karena di dalam kasusnya saya juga baca-baca ya, di dalam kasusnya itu katanya ada beberapa pihak dan cerita dari judulnya itu cerita kelam seorang bandit kalau nggak salah. Di situ Freddy mengakui bahwa di dalam menjalankan bisnisnya dia itu dibantu oleh pihak-pihak penegak hukum di Indonesia, salah satunya adalah dari pihak polisi, BNN, petinggi TNI, dan bea cukai gitu. Nah, di mana menurut saya itu hal itu tuh perlu untuk ditinjau kembali gitu kan. Karena kasus ini merupakan kasus serius di mana seluruh pihak yang terlibat itu seharusnya mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Karena Freddy itu nggak sendiri. Freddy dibantu oleh pihak-pihak yang sebenarnya berpengaruh gitu untuk negara sendiri. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dengan baik, bisa dipahami juga dengan jelas. Mohon maaf bila dalam presentasi ini masih banyak kata-kata yang salah ucap, kata-kata yang mungkin menyinggung beberapa pihak. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.